guys, welcome to my adventure, my story and my life with Agustinus Kakombohe, and now I'm with you in this new video and I'm so happy that I can see you. Masih dalam masa-masa karantina nih teman-teman, dan ya of course like the things that I can do, the new things that I can do dalam masa-masa karantina ini adalah berusaha membuat video. Sebenarnya sudah lama sih saya mau buat YouTube channel, tapi karena waktu di pekerjaan sebelumnya saya cukup banyak pekerjaan, I don't have time to record, I don't have time to edit dan lain-lain. Dan saya bersyukur salah satu manfaatnya juga adalah ketika sekarang saya bisa membuat YouTube channel yang sebenarnya sudah lama-lama saya impikan teman-teman, dan saya bisa membagikan pemikiran-pemikiran saya yang mungkin buat teman-teman yang lain nyeleneh begitu, tapi saya mau aja membagikan pemikiran saya buat teman-teman sekalian. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang udah like, udah subs, udah get the latest, hit the notif button, dan teman-teman udah dapat video yang terbaru dari saya. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali datang di video saya, selamat datang. Terima kasih mau mengunjungi channel saya yang super sangat sederhana dengan pemikiran-pemikiran saya yang saya bagikan buat teman-teman sekalian. Nah, di masa karantina ini kan kita tuh stay at home atau work from home, dan banyak sekali orang-orang yang biasanya aktif itu merasa mereka nggak bisa apa-apa karena tinggal di rumah dan benar-benar merasa terkurung. Nah, di video kali ini saya akan bagikan buat teman-teman sekalian apa saja sih yang teman-teman bisa lakukan ketika melakukan self-quarantine di rumah atau stay at home atau work from home juga. Nah, saya catat adalah pertama, teman-teman bisa mencoba hal yang baru. Nah, saya melihat di unggahan sosial media yang cukup banyak, sekarang ini banyak sekali orang menjadi home cook, merasa menjadi chef gitu, merasa menjadi home cook. Kenapa? Karena mereka baru, yang selama ini mereka nggak bisa masak, akhirnya mereka belajar masak gitu. Jadi bisa mencoba hal yang baru teman-teman, bisa mencoba memasak, bisa juga mencoba gardening. Saya melihat ada beberapa orang yang ada backyard dan backyardnya mulai terlantar, mereka membersihkan backyardnya dan mereka mulai menanam bahan-bahannya. Dan ada sejumlah orang yang saya lihat juga, orang tua yang anak-anaknya memang harus tinggal di rumah, tidak pergi ke sekolah. Saya melihat mereka juga akhirnya belajar menjadi seorang guru. Dan terakhir saya juga melihat sejumlah orang tuh melakukan sewing, karena sejumlah tenaga medis kan butuh alat-alat, kita butuh masker dan lain-lain, dan sejumlah orang mau belajar menjahit gitu. Nah, teman-teman bisa mencoba hal-hal yang baru. Hal baru yang saya coba ketika self quarantine ini adalah membuat YouTube channel yang bisa saya bagikan buat teman-teman sekalian. Hal yang kedua yang bisa teman-teman lakukan adalah cleaning or rearranging your house gitu. Jadi mungkin selama ini karena kesibukan kalian gak ada kesempatan membersihkan rumah gitu, kalian gak ada kesempatan untuk mengatur rumah kalian. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukan hal itu teman-teman. Kenapa? Coba deh kalian buka, dan akhirnya saya melihat beberapa postingan di sosial media, sejumlah orang yang mencoba merearrange, mengatur atau membersihkan rumah mereka. Akhirnya mereka menemukan file lama atau barang lama yang sebenarnya mereka udah cari dan mereka pikir udah hilang, udah gone sama sekali, tapi mereka temukan teman-teman. Nah, bisa coba hal yang kedua ini. Hal yang ketiga adalah teman-teman bisa melakukan calling atau video chat dengan orang lain, dengan teman-teman kalian yang sebenarnya udah mau hampir lose kontak begitu. Jadi karena kesibukan pekerjaan mungkin satu dan lain hal, akhirnya teman-teman nggak bisa kontak-kontakan dengan best friend, dengan teman-teman yang lain. Nah, waktu ini adalah waktu yang baik buat teman-teman melakukan video call. Bisa membuat conference call juga, ada Zoom application dan other application that you can try at home. Silakan connect dan cerita lagi, silakan hubungi teman-teman yang udah hampir kehilangan beritanya. Ini waktu yang paling baik kita untuk reconnect lagi teman-teman. Nah, hal yang keempat yang bisa teman-teman lakukan adalah menyelesaikan project yang belum terselesaikan. Mungkin teman-teman tuh suka membaca, tapi ada sejumlah buku yang karena kesibukan kalian nggak sempat menyelesaikan membacanya. Silakan selesaikan buku yang kalian baca. Atau para pria yang mungkin fix something and it is not finished yet, then it's time for you to fix it. Ya, jadi silakan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah selama ini cukup terlantar teman-teman. Dan terakhir yang bisa kita lakukan adalah melakukan individual spiritual activity. Nah, sekarang kan kita nggak bisa beribadah di tempat
tempat ibadah, kita nggak bisa ke masjid, kita nggak bisa ke gereja, dan kita diminta untuk ibadah di rumah. This is very good time supaya kita ada kesadaran, kita bisa memulai secara dari diri kita sendiri untuk how to build a spiritual connection with our God gitu. Dan sejauh ini kan biasanya karena gereja, baca Alkitab karena di gereja, atau beribadah karena ke masjid. Nah, sekarang kita diminta beribadah dari rumah, dan disiplin rohaninya itu mulai dari diri kita sendiri. Nah, ini 5 hal yang teman-teman bisa buat ketika melakukan self quarantine. Tapi lebih dari itu, teman-teman bisa mencoba hal lain yang paling banyak. Nah, kalau teman-teman merasa gabut, nggak tahu mau buat apa-apa, nggak tahu bikin apa-apa selama self quarantine ini, silahkan coba hal tadi yang saya sarankan buat teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menjadikan kegiatan kita selama quarantine ini menjadi lebih baik. Thank you very much for coming, thank you very much for watching, thank you very much for liking it, or if you can share, just go and share. I really hope this video can be good thing for other people too. Thank you very much. Bye.